VOA This Morning. Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Dalam edisi hari ini, Selasa 17 September 2024, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat untuk Anda. Di antaranya, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi target pembunuhan. Tersangka ditangkap dan didakwa dengan beberapa pasal hukum federal terkait kepemilikan senjata api. Former President Donald Trump is safe and unharmed. Pendengar, Ryan Wesley Ruth, usia 58 tahun, hari Senin dihadapkan ke pengadilan di West Palm Beach, Florida, untuk didakwa dengan kejahatan senjata api federal. Australia menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap para pejabat Iran pada peringatan 2 tahun pemenjaraan dan kematian Mahsa Amini. We've sanctioned 5 Iranian security and law enforcement. Kami mengenakan sanksi terhadap 5 pejabat keamanan Iran dan pejabat penegak hukum yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai aktivitas penegakan hukum yang pada akhirnya merupakan penindasan dengan kekerasan terhadap rakyat Iran. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Made Yoni. Selamat pagi pendengar, Presiden Amerika Joe Biden mengecam upaya pembunuhan kedua yang tampaknya ditujukan kepada pendahulunya dan mengecam kekerasan politik tersebut sebagai tindakan yang tidak pada tempatnya di Amerika. No place in political violence in America. None. Zero. Never. I've always condemned political violence. I always will in America. In America, we resolve our differences peacefully. The ballot box, not at the end of a gun. Tidak ada tempat untuk kekerasan politik di Amerika. Tidak ada, nol, tidak akan pernah, kata Biden dalam sebuah konferensi perguruan tinggi dan Universitas Kulit Hitam di Philadelphia. Di Amerika kita menyelesaikan perbedaan secara damai di kotak suara, bukan di ujung pistol, kata Biden Senin. Amerika sudah terlalu sering mengalami tragedi peluru pembunuh, tambahnya. Itu tidak menyelesaikan apapun dan hanya memecah belah negara ini. Komentar Biden ini muncul hanya sekitar 24 jam setelah agen-agen dinas rahasia Amerika melihat seseorang yang dicurigai sebagai penembak di lapangan golf milik mantan Presiden Donald Trump di West Palm Beach, Florida. Tersangka dalam percobaan pembunuhan yang menargetkan mantan Presiden Amerika Donald Trump pada hari Minggu telah didakwa sebagai penjahat yang bersenjata api dan kepemilikan senjata api dengan nomor seri yang dihapus. Ryan Wesley Ruth, usia 58, menghadiri sidang pertamanya di pengadilan federal di West Palm Beach, Florida pada hari Senin. Berbagai catatan menunjukkan bahwa Ruth menghabiskan sebagian besar masa dewasanya tinggal di North Carolina, negara bagian pesisir Atlantik Tengah. Namun ia baru-baru ini tinggal di negara bagian Kepulauan Hawaii di Samudra Pasifik di dusun kecil di tepi Laut Kawa, tempat ia dan putranya mengoperasikan sebuah perusahaan yang membangun gudang. Demikian menurut versi arsip halaman web untuk bisnis tersebut. Menurut laporan berita Amerika, Ruth beberapa kali berurusan dengan penegak hukum saat tinggal di Greensboro, North Carolina. Tersangka juga adalah pendukung vokal Ukraina. To me, a lot of the other conflicts are gray, but this conflict is definitely black and white. This is about good versus evil. Ruth pergi ke Ukraina setelah invasi Rusia tahun 2022 dan mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap untuk merekrut pejuang asing untuk mendukung Kiev. Ruth sendiri ditolak karena terlalu tua untuk menjadi relawan untuk bertempur dengan pasukan Kiev. Arab Saudi berencana untuk menghapus pengawasan ringan terhadap fasilitas nuklirnya oleh pengawas atom PBB dan beralih ke perlindungan reguler pada akhir tahun ini, kata kerajaan itu pada hari Senin. Ini merupakan sebuah langkah yang telah lama diserukan oleh pengawas tersebut. Arab Saudi memiliki program nuklir yang masih dalam tahap awal dan ingin mengembangkannya hingga pada akhirnya mencakup aktivitas-aktivitas seperti pengayaan uranium yang peka terhadap proliferasi. Tidak jelas sejauh mana ambisi Arab Saudi, karena putra mahkota Mohammed bin Salman
selama bertahun-tahun mengatakan bahwa mereka akan mengembangkan senjata nuklir jika saingan regionalnya Iran melakukan hal yang sama. Riyadh belum menyalakan reaktor nuklir pertamanya yang memungkinkan programnya masih dipantau di bawah protokol jumlah kecil atau SQP, sebuah perjanjian dengan Badan Tenaga Atom Internasional IAEA yang membebaskan negara-negara yang kurang maju dari berbagai kewajiban pelaporan dan inspeksi. Kepala Layanan Pos Amerika Jenderal Louis DeJoy Senin mengatakan bahwa ia secara pribadi berkomitmen penuh untuk memastikan semua surat suara pemilu presiden 2024 terkirim tepat waktu dan bersumpah untuk menanggapi keprihatinan yang disampaikan oleh para pejabat negara bagian dan lokal. Sekelompok yang terdiri dari sekitar 30-an pejabat pemilu dari Asosiasi Nasional Direktur Pemilu Negara Bagian dan kelompok lain pada hari Rabu menyuarakan keprihatinan serius tentang kemampuan USPS untuk mengirimkan jutaan surat suara untuk pemilu presiden 2024. Kelompok-kelompok itu mengutip sejumlah pertanyaan tentang operasi fasilitas pemrosesan surat pemilu yang hilang atau tertunda dan kelemahan dalam pelatihan bagi petugas di garis depan yang berdampak pada kemampuan USPS untuk mengirimkan surat pemilu secara tepat waktu dan akurat. DeJoy dalam sebuah surat yang dirilis pada hari Senin mengatakan ia akan mengadakan percakapan telepon dengan para pejabat negara bagian untuk membahas masalah-masalah khusus. Mendengar sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. VOA This Morning, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi target pembunuhan. Tersangka lantas didakwa dengan beberapa pasal hukum federal terkait kepemilikan senjata api. Secret Service atau Pas Pampres Amerika Serikat dipuji karena gerak cepat mereka menangkap tersangka. Namun, Presiden Joe Biden mengatakan Badan Keamanan itu membutuhkan tambahan bantuan dan Kongres sedianya merespons hal ini. Berikut laporannya. Former President Donald Trump is safe and unharmed. Pendengar, Ryan Wesley Ruth, usia 58 tahun, hari Senin dihadapkan ke pengadilan di West Palm Beach, Florida, untuk didakwa dengan kejahatan senjata api federal. Ini merupakan penampilan pertama tersangka yang diduga terlibat dalam upaya pembunuhan mantan Presiden Donald Trump pada hari Minggu yang terjadi pada minggu-minggu terakhir pertarungan menuju ke Gedung Putih. Ruth didakwa memiliki senjata api meskipun ia adalah seorang narapidana dan memiliki senjata api yang nomor serinya sudah dihapuskan. Tuduhan tambahan yang lebih serius mungkin saja disampaikan seiring dengan berlanjutnya penyelidikan. Dengan tangan diborgol dan baju terusan biru, Ruth muncul sebentar di pengadilan di mana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak penting tentang status pekerjaan dan penghasilannya. Ia tersenyum saat bicara dengan seorang pengacara publik dan membaca beberapa dokumen sebelum dihadirkan ke muka hakim. Insiden percobaan pembunuhan terhadap Trump terjadi Minggu sore ketika beberapa agen Secret Service yang ditempatkan sekitar lokasi Trump bermain golf di Trump International Golf Club melihat moncong senjata ala AK mencuat dari semak-semak di sekitar lapangan itu, sekitar 400 meter dari Trump berada. Seorang agen Secret Service melepaskan tembakan yang membuat Ruth menjatuhkan senapannya dan melarikan diri dengan sebuah SUV. Pihak berwenang mengatakan selain senapan itu, mereka juga menemukan 2 tas ransel, sebuah teropong untuk membidik, dan kamera GoPro. Ruth ditangkap di Martin County. Keep walking! Agen khusus Jeffrey Feltry dari Biro Penyidik Federal FBI, kantor lapangan Miami, dalam konferensi pers Minggu malam mengatakan telah mengerahkan sumber daya termasuk tim investigasi, tim tanggap krisis, tim penjinak bom, dan tim pengumpul barang bukti. Alongside our partners with the United States Secret Service. Bersama mitra-mitra kami dari Dinas Rahasia Amerika Serikat, Kantor Syarif Palm Beach, Kantor Syarif Martin County, dan para penegak hukum negara bagian dan lokal akan mendukung penyelidikan ini dengan sumber daya penuh FBI. Menjawab kritik tentang lolosnya seorang tersangka penembak ke lokasi di mana Trump berada, Sheriff Palm Beach County Rick Bradshaw mengatakan telah menempatkan personilnya sesuai perintah Secret Service. At this level that he is at right now, he's not the sitting president. Saat ini Trump bukan presiden yang sedang menjabat. Jika ia presiden yang sedang menjabat, maka seluruh kawasan lapangan golf itu akan ditutup dan dikelilingi aparat. Tetapi ia bukan.
Jadi keamanan yang diberikan terbatas pada yang disarankan Secret Service dan mereka melakukan pekerjaan tepat sebagaimana yang seharusnya. Mereka memberikan perlindungan sebagaimana mestinya. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Berbicara pada wartawan di Gedung Putih sesaat sebelum berangkat ke Wilmington, Delaware pada hari Senin, Presiden Joe Biden mengatakan, Secret Service membutuhkan lebih banyak bantuan dan sedianya Kongres merespons hal ini. Ini adalah upaya pembunuhan kedua yang menarget Trump dalam beberapa bulan terakhir. Kebiasaan Iran mengancam Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, adalah satu dari hanya sedikit isu kebijakan luar negeri yang ditangani oleh dua seteru dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump. Reporter VOA Michael Lipin mengamati pendekatan yang berbeda dari Harris dan Trump dalam menghadapi ancaman Iran dan proksi-proksinya. Laporannya disampaikan Nur Hadi Sucahyo. Calon presiden dari Partai Demokrat yang juga wakil presiden Kamala Harris telah memfokuskan pernyataannya yang relatif singkat terkait Iran dalam satu konsep pertahanan. Dan pahamilah, saya tidak akan pernah ragu untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan pasukan dan kepentingan kita dari serangan Iran dan teroris yang mereka dukung. Dalam debat dengan seterunya dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, dia berjanji akan memperluas pendekatan pertahanan itu ke Israel, khususnya jika itu terkait dengan Iran dan ancaman apapun yang diberikan Iran dan proksinya kepada Israel. Pemerintahan Biden-Harris telah membantu Israel mempertahankan diri melawan serangan udara yang belum pernah terjadi oleh Iran pada April lalu. Amerika Serikat juga mengirim kapal-kapal perang ke kawasan itu bulan lalu untuk mencegah Iran mengulangi tindakannya. Pendekatan pertahanan ini bisa membuat Harris disukai sebagian orang Amerika, kata Michael O'Hanlon, Direktur Riset Kebijakan Luar Negeri di Brookings Institution. I think that she knows Americans are tired of war, and certainly. Menurut saya, dia tahu orang Amerika telah dengan perang dan dengan jelas tidak ingin mengesankan dia sedang mencari perang lagi. Dan karena itu, siapa yang bisa menolak kebijakan pertahanan, bukan? Tetapi orang Amerika selalu khawatir tentang serangan. Namun, pemerintahan Biden-Harris juga melihat peningkatan serangan proksi-proksi Iran pada Agustus lalu. Mereka menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah, serta mengeksekusi seorang sandera Amerika Serikat di Gaza. Victoria Coates, wakil presiden untuk keamanan nasional di Heritage Foundation, mengatakan bahwa insiden-insiden itu menyoroti sebuah kelemahan dalam strategi Amerika Serikat. Tidak ada pembalasan dari Amerika. Mereka mempertahankan postur pertahanan itu. Kekhawatiran saya adalah bahwa Iran menerima pesan itu, bahwa mereka bisa terus memprovokasi dan meningkatkan eskalasi sesuai dengan keinginan mereka. Sementara itu, Trump menekankan catatannya terkait pemberian sanksi terhadap Iran karena perilaku jahat negara itu ketika dia menjadi presiden. Saya sampaikan kepada Tiongkok dan negara-negara lain, jika kalian membeli dari Iran, kami tidak akan membiarkan kalian menjalankan bisnis apapun di negara ini. Satu kesamaan antara Harris dan Trump adalah bahwa tidak ada satupun dari keduanya yang mengungkapkan apa yang akan mereka lakukan jika Iran memproduksi bom nuklir, kemungkinan yang telah diisyaratkan oleh para pejabat Iran. Nur Hadi Sucahyo untuk Michael Lipin, VOA Washington. Australia menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap para pejabat Iran pada peringatan 2 tahun pemenjaraan dan kematian Mahsa Amini. Perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun itu ditahan pada September 2022 karena tidak mengenakan jilbab sesuai aturan. Menteri Luar Negeri Australia pada hari Senin menyatakan solidaritas dengan para perempuan dan anak-anak perempuan Iran dalam perjuangan mereka untuk kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, hari Senin mengumumkan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap pejabat-pejabat senior keamanan dan penegak hukum yang diduga terlibat dalam penindasan kekerasan terhadap protes di Iran.
Ia mengatakan situasi hak asasi manusia di Iran mengerikan karena aktivis perempuan terus ditahan dan dijatuhi hukuman mati. Senator Wong mengatakan kepada media Australian Broadcasting Corporation bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas Iran terus berlanjut sejak kematian Mahsa Amini 2 tahun lalu. We've sanctioned 5 Iranian security and law enforcement. Kami mengenakan sanksi terhadap 5 pejabat keamanan Iran dan pejabat penegak hukum yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai aktivitas penegakan hukum yang pada akhirnya merupakan penindasan dengan kekerasan terhadap rakyat Iran. Nikita White, juru kampanye Amnesty International Australia, sebuah kelompok hak asasi manusia, mengatakan kepada media lokal hari Senin bahwa hak asasi manusia memburuk di Iran. Orang-orang dihukum setelah menghadapi persidangan yang sangat tidak adil. Banyak dari mereka melaporkan disiksa dan diperlakukan dengan buruk. Australia kini menjatuhkan sanksi terhadap hampir 200 individu dan organisasi yang memiliki hubungan dengan Iran, termasuk yang terkait dengan Garda Revolusi Islam. Awal tahun ini, Kanada memasukkan kelompok itu sebagai kelompok teroris, menyusul langkah serupa yang dilakukan Amerika pada tahun 2019. Pada hari Senin di Canberra, anggota Parlemen Oposisi dan juru bicara luar negeri bayangan, Simon Birmingham, mendesak pemerintah Australia untuk memasukkan Garda Revolusi Islam ke dalam daftar organisasi teroris. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menggambarkan sanksi yang diumumkan oleh Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai terorisme ekonomi. Araghchi menolak tuduhan AS bahwa Iran mengirim rudal balistik ke Rusia untuk membantu perangnya dengan Ukraina. Puspita Sariwati, VOA, Washington.